Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus semangat untuk belajarnya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk materi hari ini ya, yaitu tentang simbiosis. Tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian simbiosis, yang kedua mengetahui 3 jenis simbiosis, yang ketiga untuk mengetahui contoh dari masing-masing simbiosis. Ada yang tahu apa itu simbiosis? Ya, simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang tidak sejenis. Simbiosis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Ada yang tahu apa itu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme? Oke, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, artinya kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Kerugian bagi keduanya justru adalah ketika simbiosis itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi mereka yang mengalami simbiosis jenis ini. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu atau lebah dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan yang serupa berkat simbiosis ini. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan, sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah anggrek dengan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Biasanya, simbiosis parasitisme melibatkan organisme parasit. Organisme parasit yang berukuran lebih kecil dan dapat berkembang biak lebih cepat ini membutuhkan makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, baik itu untuk sekedar menjadi tempat tinggal atau sumber makanan. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah nyamuk dengan manusia.
Dari hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak atau disebut dengan parasitisme ini adalah hubungan nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun, bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Nah, sudah cukup jelas ya anak-anak? Dan kesimpulan materi hari ini yaitu simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak sejenis. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis komensalisme yaitu menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah menguntungkan satu pihak lain, sedangkan pihak lain tidak mendapatkan keuntungan tetapi dirugikan. Baiklah, supaya kalian lebih mudah untuk memahami pengertian dan membedakan jenis-jenis simbiosis, maka tugas kalian mencari contoh dari masing-masing simbiosis di lingkungan sekitar. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.